Tahukah kalian berasal dari manakah bahan pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita makan, air yang kita gunakan untuk mandi? Ya, semua itu berasal dari kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dari Ustazah kali ini jalan-jalan ke pasar lagi untuk membeli ikan pepes. Wahai solih-solihah, kita berjumpa lagi untuk belajar IPS. Nah, itu pantun dari Ustazah Hairun ya, sebagai penyemangat kita belajar hari ini. Baik, anak-anakku solih-solihah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku solih-solihah, silahkan dibuka buku paketnya halaman 41. Nah, mari kita kupas bersama-sama potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Nah, bisa kita lihat gambarnya ini. Adapun sumber daya hutan ini memiliki dua fungsi ya. Yang pertama, fungsi ekologis. Dilihat dari manfaatnya terhadap lingkungan, di mana hutan ini merupakan salah satu tempat tinggal makhluk hidup ataupun flora dan fauna. Lalu, fungsi ekonomis yaitu memberi manfaat atau bisa kita lihat dari pendapatannya, di mana hutan itu bisa menghasilkan kekayaan kayu seperti kayu jati yang bisa digunakan sebagai bahan mebel, kayu cendana yang bisa dimanfaatkan sebagai obat ataupun kosmetik. Dan selain sumber daya flora atau kayu-kayuan, hutan ini juga menyimpan kekayaan fauna. Sehingga hutan ini menjadi salah satu yang harus kita jaga, karena sebagai tolak ukur dari keseimbangan lingkungan. Ketika hutan itu sudah rusak, maka bumi kita ini, bumi yang kita tinggali ini juga akan terancam. Bagaimana Ustazah kita dalam melestarikan hutan? Ya, mari kita melakukan hal sederhana, yaitu dengan cara menerapkan go green di rumah dan di mana saja. Yang pertama nih ya, kita mengurangi sampah plastik. Yang kedua, mematikan listrik jika tidak digunakan. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Yang keempat, tanam pohon di sekitar rumah kita. Ya, yang mana pohon yang kita tanam ini membantu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan manusia dan nantinya menghasilkan oksigen. Selain itu, keberadaan pohon memudahkan penyerapan air ke dalam tanah sehingga stok air tetap terjamin. Nah, selain itu, pohon yang kita tanam di sekitar rumah kita tadi itu bisa memberikan keteduhan bagi para penghuninya. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Nah, potensi tambang ini adalah segala sesuatu atau sumber daya alam yang dihasilkan dari bumi Indonesia, yaitu yang sifatnya non-hayati atau sumber daya alam yang susah untuk diperbaharui. Makanya kita harus bijak dalam penggunaan sumber daya tambang ini ya. Nah, berikut Ustazah tayangkan ada beberapa tambang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang pertama ini seperti minyak bumi dan gas, yang mana bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, dan juga gas yang biasa digunakan untuk bahan bakar memasak. Lalu yang kedua ada batu bara, di mana daerah batu bara terbesar di Indonesia itu adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, batu bara ini sifatnya biasa digunakan sebagai bahan bakar industri. Lalu yang ketiga ada emas, di mana salah satu wilayah penghasil emas terbesar di Indonesia itu ada di Papua. Nah, emas ini selain sebagai perhiasan juga bisa digunakan sebagai alat tukar. Lalu yang keempat ada timah. Nah, penambang timah ini terdapat di Bangka Belitung. Nah, timah ini biasa digunakan sebagai industri elektronik
atau campuran bahan baku kabel, juga biasa dibuat untuk campuran aluminium. Dan yang ketiga, ada potensi sumber daya alam maritim atau kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan kemaritiman ini berarti kita ngomongin tentang lautnya, laut yang ada di Indonesia. Nah, potensi laut atau kemaritiman di Indonesia ini sangat besar, akan tetapi belum termanfaatkan secara maksimal. Nah, apa saja potensi kemaritiman di Indonesia? Nah, berikut ini. Yang pertama, ada perikanan, di mana 2/3 Indonesia ini adalah laut. Maka tak heran ya kalau Indonesia ini kaya sekali perikanannya. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, di mana jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% saja dari potensi lestari. Maksudnya apa, Ustazah? Nah, maksudnya kita dalam mengekspor ikan, lobster, cumi-cumi dan sebagainya itu tidak boleh yang masih berupa telur ataupun yang masih anakan. Jadi yang boleh dijual itu yang memang sudah memasuki usia jual, seperti itu. Dan poin yang kedua itu adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang ini sangat cocok tumbuh di Indonesia karena Indonesia ini beriklim tropis, yaitu dengan suhu antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Nah, adapun fungsi ekonomis terumbu karang ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, selain itu juga bisa sebagai wisata. Kok bisa, Us? Bagaimana wisata terumbu karang itu? Nah, contohnya nih ya, di wilayah-wilayah yang menawarkan wisata bawah laut, seperti di Karimun Jawa, ya kan, yang ada di Jepara itu, Bunaken, Raja Ampat. Nah, itu adalah tempat-tempat yang menawarkan keindahan terumbu karang. Nah, sedangkan untuk fungsi ekologisnya terumbu karang ini sebagai salah satu tempat berkembang biaknya biota laut, juga sebagai sarana untuk mencegah abrasi pantai karena terumbu karang ini bisa menghalau arus laut, seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada mangrove atau hutan bakau. Adakah yang belum tahu hutan mangrove itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini ada gambarnya. Nah, gambar di sebelah Ustazah ini adalah wisata mangrove Edupark yang ada di Semarang. Nah, wisata itu menawarkan keindahan hutan bakau. Selain tempat wisata, hutan bakau atau mangrove ini sebagai tempat favorit ikan-ikan atau biota laut untuk berkembang biak. Nah, sehingga mangrove ini sangat bermanfaat secara ekonomi ataupun secara pelestarian lingkungan, di mana ketika kita bisa melestarikan perikanan, maka terumbu karang dan juga mangrove, insya Allah kita juga ikut melestarikan kondisi bumi kita. Nah, itu tadi materi PJJ untuk hari ini ya, yang dapat Ustazah sampaikan. Nah, selebihnya lagi bisa dipelajari sendiri buku paketnya. Nah, jika ada yang dipertanyakan bisa chat langsung ke Ustazah. Semoga pembelajaran potensi sumber daya alam Indonesia ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Dan Ustazah minta mari kita semuanya saja bersama-sama melestarikan lingkungan kita. Nah, jika bumi ini rusak bukan karena alam, tetapi karena ulah manusia. Oke, bisa dimengerti ya? Cukup sekian dari Ustazah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.